Halo semuanya, selamat datang. Senang banget bisa bareng kalian lagi. Hari ini kita bakal mengeksplorasi salah satu misteri garis waktu paling epik dalam sejarah umat manusia. Di paparan kita kali ini, kita mau menelusuri sebuah paradoks waktu yang jujur aja luar biasa banget. Kita akan menggali data fisik dan teks sejarah secara benar-benar objektif, tanpa memihak sama sekali. Oke, mari kita selami ini. Pernah kepikiran nggak sih, kalau Nabi Adam itu manusia pertama, terus fosil-fosil yang ditemuin di lapisan tanah purba berusia jutaan tahun itu punyanya siapa? Di satu sisi, bumi menyimpan catatan fosil yang usianya jutaan tahun, tapi di sisi lain, kita juga punya sejarah tekstual suci tentang penciptaan manusia pertama. Nah, ada ketegangan yang sangat nyata kan di antara kedua narasi ini? Biar lebih gampang, ini agenda eksplorasi kita. Kita akan bahas misteri utama, bukti fosil, genus Homo, jejak genetik, kisah Adam, dan terakhir, gimana caranya mensintesis keduanya. Bagian 1, misteri utama antara fosil dan teks suci. Bagian 2, bukti fosil dan jejak jutaan tahun. Mari kita maju dan lihat bagaimana ini semua terbangun. Kalau kita bicara soal menelusuri asal-usul, proses evolusi Homo sapiens di dunia ini menggunakan bukti fosil sebagai kunci utama penemuan sains. Bayangin aja, titik awalnya itu berakar sekitar 4 juta tahun yang lalu dengan Australopithecus Afrika. Mereka ini bertubuh kecil dan otaknya belum sebesar otak kita sekarang. Salah satu fosil yang paling terkenal dari masa ini itu namanya Lucy dari Ethiopia. Lucy ini menunjukkan titik awal bipedalisme yang benar-benar krusial. Maksudnya, dia udah bisa berjalan tegak dengan 2 kaki, walaupun secara fisik, ya masih menyerupai kera. Bagian 3, genus Homo dan loncakan kecerdasan. Nah, perlahan-lahan dari garis keturunan Australopithecus tadi, muncul nih kelompok baru yang jauh lebih maju. Perkembangan genus Homo ini sungguh luar biasa loh. Sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, ada Homo erectus yang menyebar sampai ke wilayah Asia. Ini termasuk manusia Jawa dari Sangiran Indonesia. Yang kerennya lagi ternyata udah bisa mengendalikan api. Terus, maju ke 400.000 tahun lalu, ada Neanderthal di Eropa yang punya kemampuan sosial tinggi. Mereka ini udah merawat yang sakit dan menguburkan kerabat yang mati. Dan puncaknya tentu saja Homo sapiens. Leluhur manusia modern ini muncul di Afrika sekitar 300.000 tahun lalu, membawa kemampuan berpikir yang abstrak. Coba perhatikan fakta mengejutkan yang satu ini. Homo sapiens dan Neanderthal itu ternyata pernah hidup di bumi pada periode waktu yang sama. Dan gak cuma itu, riset membuktikan kalau mereka bahkan saling kawin. Jejak DNA perkawinan antar spesies ini masih ada sampai sekarang. Dan ingat, kita semua, ya saya, Anda yang lagi nyimak paparan ini, adalah bagian langsung dari garis keturunan panjang Homo sapiens tersebut. Bagian 4, jejak genetik dan upaya melacak DNA leluhur. Sekarang kita coba beralih dari kepingan tulang ke sesuatu yang jauh lebih mikroskopis, yaitu DNA. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan sesuatu. Sains ternyata juga punya konsep Adam dan Hawanya sendiri, yang disebut mitochondrial Eve dan Y chromosomal Adam. Tapi, tunggu dulu, sangat penting untuk nggak buru-buru mengambil kesimpulan di sini. Ini murni analogi ilmiah untuk melacak titik temu genetis nenek moyang bersama kita. Jadi ini bukan pasangan suami istri literal kayak di kisah suci ya. Faktanya, secara sains, mereka berdua diperkirakan hidup terpisah jarak waktu sampai puluhan ribu tahun. Bagian 5, kisah Adam dalam narasi teks suci. Oke, sekarang kita tinggalkan sejenak laboratorium biologi dan kita berpindah secara netral ke narasi tekstual dari ajaran Islam. Menurut teologi Islam, keberadaan Adam itu sama sekali bukan lewat jalur evolusi fisik. Sebaliknya, penciptaannya itu benar-benar istimewa dan langsung. Beliau diciptakan dari tanah, lalu dihembuskan ruh ilahi ke dalamnya. Bahkan, para malaikat diperintahkan untuk bersujud sebagai tanda kehormatan. Adam kemudian ditempatkan sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Proses ini memberinya status yang sangat unik, yaitu sebagai nabi pertama dan manusia pertama. Tapi yang bikin ini makin menarik, wacana di kalangan ulama Islam sendiri ternyata punya perdebatan yang sangat kaya. Ulama klasik berpandangan secara tekstual bahwa Adam adalah manusia pertama secara literal dan fisik. Artinya sama sekali nggak ada manusia biologis sebelum beliau. Di sisi lain, banyak cendekiawan kontemporer yang memaknainya agak berbeda. Mereka berpendapat bisa jadi makhluk biologis yang menyerupai manusia itu sebenarnya sudah ada. Tapi Adam lah yang pertama kali diberi akal sempurna, kesadaran spiritual, dan menerima wahyu. Dan tahukah Anda apa yang ada sebelum Adam menurut literatur agama? Beberapa tafsir klasik justru secara eksplisit menyinggung tentang makhluk-makhluk yang sudah menghuni bumi sebelum kedatangan Adam. Ada yang menyebutnya sebagai golongan jin atau entitas yang dinamakan Hin. Mereka ini konon menyebabkan kerusakan di bumi.
Ini nunjukin ke kita bahwa di dalam teks suci pun sebenarnya ada indikasi mengenai sejarah bumi yang sangat panjang dan kompleks, jauh sebelum munculnya kesadaran manusia modern. Bagian keenam, mensintesis keduanya dan mencari titik temu. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Setelah kita membongkar data dari kedua belah pihak, gimana caranya kita meletakkan narasi yang sama-sama kuat ini secara berdampingan? Nah, banyak pemikir modern mencoba memahami ini dengan memisahkan ranah pertanyaannya. Sains itu bertugas untuk menjawab bagaimana sih proses fisik, biologis, dan mutasi genetik itu terjadi selama jutaan tahun. Sementara itu, agama hadir untuk menjawab mengapa. Mengapa kita diciptakan, apa tujuan spiritual kita, dan sebenarnya apa sih makna akhir dari keberadaan kita di dunia ini? Singkatnya, pendekatan orang-orang terbagi ke dalam 3 kelompok utama nih. Pertama, mereka yang memisahkan peristiwa biologi evolusioner dengan peristiwa spiritual, kayak penciptaan jiwa tadi. Kedua, mereka yang membedah keduanya lewat kacamata pertanyaan yang berbeda, yaitu tadi, bagaimana versus mengapa. Dan yang ketiga, ada juga yang secara ketat berpegang teguh pada teks harfiah tanpa mau mencampurnya dengan teori sains modern. Ingat, sebagai catatan imparsial kita, nggak ada satupun jawaban final di sini. Ini murni diskusi intelektual yang masih terus hidup. Nah, hal yang benar-benar menarik dari perbandingan ini adalah perbedaan fondasi mutlak dari keduanya. Sains, pada dasarnya, bertumpu pada bukti fisik, pengujian yang berulang, dan verifikasi laboratorium. Di sudut lain, agama berdiri kokoh di atas keyakinan murni, penerimaan terhadap wahyu, serta keimanan spiritual yang sangat mendalam. Kalau kita memaksa kedua ranah yang sebenarnya sama-sama indah ini untuk cocok satu sama lain 100%, kita justru beresiko kehilangan esensi utama dari kekuatan masing-masing. Akhirnya kita sampai di penghujung paparan, dan saya punya satu pertanyaan buat Anda. Bagaimana sih cara Anda secara pribadi mengintegrasikan kedua cara ini dalam memahami asal-usul dunia kita? Apakah Anda lebih condong pada sains, berpegang pada agama, atau justru Anda punya jalan tengah tersendiri? Kita benar-benar penasaran, jadi pastikan Anda memikirkan hal ini. Teruslah semangat belajar dan bersiaplah karena di paparan kita selanjutnya kita bakal menelusuri lebih dalam tentang penemuan jejak kaki manusia purba yang luar biasa langsung dari tanah Indonesia. Terima kasih banget udah menyimak, sampai jumpa.